selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rahasia-rahasia kehadiratan. Hadra itu kehadirat. Kita terjemahkan kehadirat saja. Dari kata-kata hadara, hadir, hadratun. Jadi hadra itu kehadiran. Ialah hadrati, hadrat itu kehadiratan. Dari kata hadir, artinya menghadirkan. Seolah-olah kita menghadirkan. Ila hadrati Rasulullah, kita artinya seolah-olah dalam rasa kita menghadirkan Rasulullah. Itulah hadrat itu. Jadi rahasia kehadiratan itu wahyasitun, ada 6 rahasia kehadiratan. Satu adalah bertempat pada mufatahah, saling keterbukaan. Di sini bisa dalam saling mengenal, saling berkomunikasi, saling tahu, saling mengetahui, saling memahami, mufatahah, saling pengertian, paham-pahaman, buka-bukaan. Yang kedua, berhadap-hadapan, duduk berdampingan. Lu duduk di depan gue di depan lu, berhadap-hadapan, mujalasah, kata-kata julus. Ya, berbincang-bincang, mengobrol. Ente ngomong, saya ngomong, saya ngomong, ente ngomong, tapi ngomongnya gentenan. Pada ngomong tukaran arahnya, belum ngobrol. Glanega kan madam bakal ngobrol ke gentenan aja, perebutan tukaran itu. Dan itu yang terjadi. Saya sedikit stop dulu. Ini terjadi dalam bentuk-bentuk komunikasi di dalam masyarakat kita, banyak yang tidak produktif. Artinya tidak pernah menghasilkan satu kesimpulan bersama dan kesepakatan, malah ujung-ujungnya pertengkaran. Aja dengan lagi. Kiai dikumpulkan membahas satu hukum, ya kan? Maksudnya masing-masing membawa argumentasi, membawa takbir, membawa alasan, dipadukan lalu mencari yang terbaik. Yang terjadi di tengah bahasa terjadi gebrak-gebrakan meja, bener bikin itu kan bentuk. Suami istri jam 8 ngobrol mesra sono, jam 11 tukaran. Ya kenapa? Karena model komunikasi kita banyak yang tidak produktif. Lihat saja orang di Inggris ngobrol, indah. Dia ngobrol apa jangan satu dengerin aja, udah selesai. Dia diam, ini ngobrol lagi. Dia gentenan, nyingkennya, bak ngobrol, perebutan ngomong. Los di DPR kah? Yang DPR kah? Rebutan ngomong, interupsi, oh rebut si pribadi. Itu satu. Coba perhatikan dalam muhadasah ini, nanti engkau dengan Tuhanmu, muhadasahnya produktif enggak? Ternyata tidak kok, karena engkau tidak pernah mendengarkan. Dalam kita berdialog teman juga, kita ini kadang-kadang enggak mendengarkan lawan bicara kita. Sementara lawan bicara kita ngomong, kitanya mikir alasan. Betul nggak? Temen sedang berargumentasi, kitanya nih mikir argumentasi lagi untuk disampaikan. Si gimana? Jadi cara kok goblok tapi interking. Aneh kan? Makanya beginilah. Saya kasih ini sebelum kita bicara dengan muhadasah dengan Allah. Ya muhadasah sebelum kita masuk ngobrol dengan Allah, ngobrol antar kita aja dulu. Ternyata banyak kesalahan kok. Ternyata banyak kesalahan. Kemudian juga seringkali kita ketika sedang munadharah, sedang muhadasah, kan seringkali kita ingin membuktikan alasan kita dengan mengemukakan sebuah contoh dengan maksud supaya teman bicara kita paham dengan apa yang kita maksudkan. Tetapi lalu kemudian teman bicara kita mempersoalkan tentang contoh itu, ya kan? Karena contohnya tidak fix, tidak pas. Akhirnya diberikan contoh lagi. Nah, contoh yang tidak paham itu dicontohkan lagi. Akhirnya muter-muter rebutan contoh. Sering nggak terjadi? Dan kemudian kali kita sering menyimpang, streamline-nya hilang. Nah, akhirnya ngalur ngidul tidak berkesimpulan, temanya sudah hilang. Dan kita tidak sadar. Memperhatikan nggak?
Seorang penceramah, seorang mubalik, seorang seminaris bicara temanya tentang sabar. Kesimpulannya kah? Dudu sabar gini. Ngalor ngidul ngetan ngulon, ngalor ngidul ngetan ngulon, nganjak maning, mudun maning, contoh maning, akhirnya empuh. Makanya seorang seminaris berpikir lebih tertib daripada seorang orator, ya kan? Karena memang sudah dikemas seperti itu, ada stream lainnya. Ketika dia bicara menyimpang seperti ranting, mus mentok balik banding ke pangkal yang pokok, streamnya lagi. Ya kan begitu. Memang enggak, ya menggok ya terus balik-balik enggak. Bukan dalam berceramah. Banyak apa temanya enggak tanpa tema. Ya kenapa? Ya karena dia tidak membawa tema. Banyak sekali dia dadak mikir ketika sudah ada di panggung. Terjadi hal-hal yang seperti itu, bahwa artinya dalam pola berpikir kita, dalam hal kita berkomunikasi, berdiskusi, ngobrol, itu ternyata tidak fokus. Apalagi dengan Allah yang bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Dengan manusia yang kelihatan wujudnya, kelihatan mulutnya komat kamitnya, kelihatan gebrak-gebragannya, kelihatan melotot-melototnya, ada suaranya, ada hurufnya, ada isyaratnya, masih tidak produktif juga. Apalagi kita muhadatsahnya dengan Allah, bayangkan. Dan semua cerita nabi-nabi, tanya jawab antara seorang rasul dengan Tuhannya, itu kan muhadatsah. Iya kan? Dikemas dalam Al-Quran. Indah kan? Sebetulnya kamu juga melakukan sebetulnya. Tapi karena tidak produktif sih. Berapa sering Allah menegur kamu, jangan kecangkingan, maksa siranya kak. Seringkali ketika Allah berbicara, kamu tidak mendengarkan. Kamunya sibuk pengen bicara saja, tapi tidak mau pernah mendengarkan. Seseorang yang hawanya kepengennya bicara saja tapi tidak ingin mendengarkan, dia gagal dalam hidupnya pasti. Iya enggak? Maka bagi saya, ternyata belajar mendengarkan ini lebih sulit daripada belajar bicara. Menjadi pendengar yang budiman itu memang sulit belajar. Ternyata belajar diam itu tidak mudah. Angel teman belajar urip ya. Jadi makanya bagaimana ente belajar supaya menjadi seorang pendengar yang budiman? Tahu pendengar yang budiman? Kalau Anda sudah menjadi pendengar yang budiman, percayalah semua orang suka sama kamu. Semua orang pengen berbicara dengan kamu. Karena orang merasa nyaman ketika berbicara dengan kamu. Karena kamu adalah pendengar yang budiman. Semua orang ingin kata-katanya didengarkan. Dan engkaulah yang paling pandai mendengarkan kata-kata orang. Laris sih dia bilang antum. Banyak orang simpatik sekali. Ini banyak ngomong. Tapi dia memang perilakunya baik. Mungkin dia nggak belajar pembawaan dari instingnya aja kan gitu. Kalau orang bicara tuh dia penuh perhatian gitu. Seneng kan ngobrolnya kan. Manggut-manggut nggih. Ya nggih respect. Nggih saya kula geus setuju. Oh, tambah ngebul lo ngomongnya gitu. Bayangkan. Anda Pak, untuk membangun kepribadian yang menyenangkan itu satu pintu saja, menjadi pendengar yang laris rakyat. Lebih susah ngomong akeh-akeh kah? Masa perlu nepe usah. Perlu belajar nggak menjadi pendengar yang budiman? Perlu belajar.